Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Jika hari ini Anda adalah seorang pekerja, mungkin video ini akan sangat bermanfaat untuk Anda. Di video kali ini saya ingin membagikan 6 langkah yang dapat dilakukan oleh para pekerja agar bisa mampu mengakumulasi kekayaan tanpa ia harus keluar dari pekerjaannya. Apa saja sih 6 langkah tersebut? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Hal terpenting dan sangat utama adalah kita harus punya tujuan finansial yang jelas. Ketika kita bekerja, kita menerima uang, kita menerima gaji. Setelah itu ngapain? Setelah itu untuk apa uang kita? Orang yang gak punya tujuan finansial akan sangat mudah menghabiskan uang yang telah mereka dapatkan. Tapi, kalaupun kita punya tujuan yang jelas, ternyata tujuan itu adalah tujuan yang gak tepat, tetap saja kita punya potensi untuk tetap menjadi pekerja, untuk tetap menjadi hidup dalam kondisi yang gak baik seperti hari ini. Tujuan finansial kita itu sangat penting karena tujuan inilah yang akan menggerakkan kita dalam pengelolaan uang ketika kita telah bekerja. Jika tujuan finansialnya adalah konsumtif, misalkan membeli mobil, membeli motor, atau membeli HP terbaru, maka uang yang kita dapatkan dari bekerja akan kita alokasikan untuk itu semua. Disinilah kita butuh punya tujuan finansial yang produktif, sesuatu yang ingin kita capai ketika kita sudah bekerja. Contohnya apa? Kita nabung, nyimpen uang untuk nyiapin modal bisnis. Atau contoh lain, kita nabung, kemudian investasi, membeli properti yang kemudian kita sewakan. Atau kita membeli tanah yang kemudian tanah itu kita gunakan untuk lahan pertanian. Atau teman-teman juga punya tujuan produktif lain, misalkan investasi saham yang kemudian kita menjadi seorang aktif investor. Pendek kata, kita harus punya tujuan. Tanpa tujuan finansial, maka nggak mungkin hidup kita menjadi lebih baik. Saya yakin teman-teman semua punya sahabat, punya tetangga, atau punya saudara yang udah bekerja bertahun-tahun tapi hidupnya nggak banyak berubah. Bekerja sebagai seorang TKI misalkan, atau menjadi seorang TKW. Setelah punya banyak uang, uangnya nggak jadi apa-apa. Karena memang apa? Mereka nggak punya tujuan yang jelas ketika bekerja. Langkah kedua dan sangat penting adalah hiduplah hemat dan sederhana. Berapapun banyak income Anda, jangan terpengaruh untuk hidup berfoya-foya. Jangan pernah merasa kaya jika hari ini Anda bekerja dan punya penghasilan besar. Karena jika Anda kehilangan pekerjaan hari ini, semua penghasilan besar itu akan sirna. Hidup hemat dan sederhana itu wajib. Usahakan kita hanya mengalokasikan 30-40% dari gaji kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maksimal sih 60%, jangan lebih dari itu. Langkah ketiga adalah kita harus nabung dan investasi. Kita harus menyisihkan sebanyak-banyaknya uang kita untuk kita tabung dan kemudian kita investasikan. Karena hanya inilah cara agar kita sebagai seorang pekerja bisa menjalani hidup yang lebih baik. Nabung dan investasi itu ibarat kita menanam sebuah benih yang pada saatnya nanti ketika pohonnya telah tumbuh besar dan berbuah, kita akan menikmati hasilnya. Langkah keempat nih, kita harus bersabar dengan proses. Kalaupun kita sudah punya tabungan yang banyak, investasi yang cukup, jangan tergoda untuk menghabiskan dan menggunakan semua itu sebelum waktunya datang. Kalaupun hari ini kita secara finansial kondisinya sudah lebih baik, jangan pernah terburu-buru untuk menikmatinya dengan berfoya-foya. Bersabar dengan proses itu penting. Satu hal lagi nih, untuk menjadi kaya itu butuh proses, nggak ada cara yang instan. Oleh karena itu, kita harus bersabar dalam prosesnya.
Kita harus bersabar untuk hidup hemat dan sederhana. Kita juga harus sabar untuk terus menabung dan berinvestasi. Kita juga harus sabar untuk menjaga impian kita, untuk berproses di dalamnya sampai kita bisa mewujudkannya. Langkah kelima nih, naikkan produktivitas kita sehingga kita bisa menghasilkan uang lebih. Jika kita sudah punya pekerjaan dan kita masih punya cukup waktu, maka ada baiknya kita gunakan waktu tersebut untuk mencari tambahan penghasilan. Anda bisa mengambil pekerjaan sampingan atau mungkin bisa mencoba untuk membangun bisnis sampingan. Ini pastinya cukup melelahkan, tapi udah jalani saja. Akhirnya kita juga terbiasa. Yang terpenting nih, jangan berlebihan. Kita harus mengenal batas dan punya waktu istirahat. Langkah keenam, ini juga sangat penting, upgrade skill dan kualitas diri Anda. Hari ini kita punya skill dan keterampilan, dan skill dan keterampilan yang kita miliki adalah hasil dari proses belajar yang kita lalui beberapa waktu yang lalu. Skill dan keterampilan inilah yang membuat kita punya pekerjaan hari ini sehingga kita punya income. Sementara dunia terus berubah, sangat mungkin skill yang kita miliki hari ini mungkin 5 atau 6 tahun lagi udah nggak relevan lagi. Sudah ada orang-orang yang dengan kualitas lebih baik yang akan menjalani pekerjaan itu. Jadi agar kita terus mampu bersaing, kita harus terus belajar, kita harus terus mengupgrade diri. Jika tidak, suatu saat nanti sangat mungkin kita nggak akan dibutuhkan lagi. Itulah 6 hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang pekerja agar kita mampu mengupgrade income dan meningkatkan level kekayaan kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.